Pagi, siang, Halo, sore, atau malam. Kami dari kelompok 7 akan memperkenalkan diri. Hai, nama saya Anastasia Nathania Ristono dari kelas 7D nomor absen 4. Nama saya Gladys Briliana dari kelas 7D nomor absen 21. Hai, perkenalkan. Nama saya Zevanya Arlen Nugraha dari kelas 7D nomor absen 32. Hai, perkenalkan nama saya Fiona Kaista Wibati, saya dari kelas 7D nomor absen saya 17. Kalian tahu, sekarang limbah rumah tangga ataupun limbah umum semakin menumpuk karena ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan peningkatan limbah semakin menjadi tidak terkendali. Di provinsi kita, terutama Jawa Tengah, banyak industri-industri dan pabrik-pabrik besar yang menghasilkan limbah B3, yaitu limbah berbahaya yang memberikan dampak negatif kepada manusia ataupun lingkungan. Pemprov Jateng telah memberikan sosialisasi pada industri-industri tersebut untuk melapor ke DLA Jateng atas banyak limbah yang telah dihasilkan. Tetapi, dari 1975 perusahaan yang ada, baru sekitar 500 perusahaan yang melapor atau hanya 25%-nya saja. Bukan hanya limbah berbahaya, volume sampah yang dihasilkan juga semakin mengkhawatirkan. Pada tahun 2019, jumlah sampah yang dihasilkan mencapai 5,7 juta ton atau 15.671 ton per hari. Berdasarkan data The World Bank tahun 2018, 87 kota di pesisir Indonesia memberikan kontribusi ke laut sekitar 12,7 juta ton, dengan komposisi sampah plastik yang mencapai 9 juta ton. Belum lagi kondisi pandemi seperti sekarang, di mana sampah medis seperti masker sekali pakai, sarung tangan, baju hamzat, yang penggunaannya meningkat tajam. Jika tidak ada penanganan dan pengolahan yang tepat, pasti akan berdampak pada lingkungan kita di darat maupun di laut. Untuk mengatasi permasalahan sampah plastik, ada 2 proyek besar yang sedang dilakukan oleh pemerintah Jawa Tengah, yaitu pengolahan sampah menjadi gas metan di Semarang dan pengolahan sampah menjadi briket di Cilacap. Pabrik pengolahan sampah menjadi briket sudah siap 100% pada tahun 2019. Pabrik ini dapat menyerap 150 ton sampah plastik setiap harinya. Sampah plastik itu kemudian diolah menjadi briket yang bisa digunakan untuk pengganti batu bara. Tampaknya masyarakat Jawa Tengah sekarang mulai peduli juga terhadap permasalahan sampah ini. Tidak hanya pemerintah yang berusaha mengatasi, masyarakat pun ikut mengambil peran. Ibu-ibu di Batang membuat taman yang justru bahannya dari ribuan sampah plastik, baik botol mineral, bungkus plastik, permen atau kopi, hingga mie instan. Di Ambarawa pun demikian. Masyarakat Ambarawa yang mulai resah dengan menumpuknya sampah plastik mencoba menyulap plastik menjadi beragam model barang kerajinan. Berawal dari ide salah satu pemudi asal Ambarawa, Desi. Muncullah usaha kerajinan tangan sampah plastik dengan merek Kris Cross, perpaduan antara kresek atau kantong plastik dengan cross atau merajut. Karena kewalahan bekerja sendiri, Desi kemudian bekerja sama dengan ibu-ibu di lingkungannya. Kondisi ibu-ibu di lingkungannya masih bisa dikembangkan, bisa diajak berkarya bersama, dan bisa mendapatkan pemasukan yang cukup untuk keluarga, sambil tetap dekat dengan keluarga. Berhubungan antar manusia tidak mudah karena ego, pengertian, pemikiran, pengalaman, dan kebiasaan masing-masing berbeda. Maka selain menjadi monitor dan kapten, Desi juga menempatkan diri sebagai teman bagi ibu-ibu tadi untuk berbagi dan berjuang bersama. Hingga sekarang, Kris Cross telah memperkerjakan sekitar 15 orang yang seluruhnya adalah perempuan dari kalangan ibu rumah tangga. Memulai usaha Kris Cross berasal dari tabungan pribadi sebesar 10 juta rupiah. Sekali belanja bahan baku diperlukan sekitar 1,5 ton limbah plastik dengan barang produksi per bulan mencapai 120 unit. Adapun produk yang sampai sekarang berhasil dibuat antara lain tas, pouches, backpack,
purse, tote bag, sling bag, waist bag, laptop bag, dan sebagainya. Untuk harga jualnya mulai dari Rp100.000 sampai Rp2,4 juta. Untuk strategi pemasaran awalnya hanya memanfaatkan media sosial pribadi, kemudian dikembangkan ke website. Pemasaran lewat offline pun juga dilakukan lewat titip jual offline atau e-commerce, mengikuti pasar atau mengisi beberapa talk dan workshop. Menyikapi pandemi COVID-19 ini, mereka tetap tenang dan memanfaatkan untuk berbenah, membuat strategi ke depan sambil mengeksplorasi pengembangan, tetap melakukan pendekatan terutama pada pembeli satuan maupun souvenir, event, instansi, pemerintah, dan lain-lain. Menarik ya, ternyata dari sampah yang tidak berguna bisa dikelola menjadi barang-barang yang bernilai dan laku dijual. Di lingkungan tempat tinggal kita juga banyak limbah, terutama limbah padat seperti sampah organik, kaleng bekas, botol bekas, dan sampah plastik. Tentu saja ketika sudah menumpuk akan menyebabkan berbagai masalah lingkungan seperti polusi, banjir, dan masalah kesehatan jika tidak dikelola dengan baik. Nah, kira-kira usaha apa yang kita lakukan? Membuang sampah pada tempatnya, tidak di sembarang tempat, apalagi di sungai. Memisahkan sampah organik dengan sampah plastik. Limbah padat seperti botol dan kaleng bekas bisa dibuat hiasan dan kerajinan tangan. Contohnya seperti dibuat bunga, tempat aksesoris, celengan, tempat pensil, dan lain-lain. Limbah organik bisa diolah untuk dijadikan pupuk kompos. Limbah organik yang bisa didaur ulang misalnya sisa makanan, sisa sayuran atau daun yang dipotong kecil dimasukkan tong. Kemudian disemprot EM4 lalu ditutup rapat. Kemudian bagian bawah samping tong ada lubang dan selang untuk aliran pupuk kompos cair. Pupuk cair tersebut dibagikan ke semua warga untuk memupuk tanaman di rumah masing-masing. Mengolah limbah pasar seperti tulang ikan dan limbah rumah tangga seperti kertas dan plastik menjadi barang bernilai jual. Memanfaatkan limbah yang bagi sebagian orang tidak berguna, kita olah menjadi barang yang ada nilai jualnya. Jadi tidak semua limbah dan sampah itu adalah barang tidak ada nilainya. Sampah kalau diolah lagi dengan campuran-campuran tertentu, kemudian dikreasikan, maka akan jadi barang baru yang bernilai. Selain dapat menjaga lingkungan, kreasi sampah bisa jadi sumber penghasilan. Yuk ubah sampah jadi berkah. Sekian podcast kami tentang sampah dan pemanfaatannya. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan podcast kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih, salam sehat dan salam servia.